Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar hebat? Selamat datang dan salam kenal dengan saya Ibu Nurrahmania Fitri Astuti dan cukup dipanggil dengan Ibu Nia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran Project IPAS. Nah, adakah yang sudah mengetahui apa itu Project IPAS? Mari kita sama-sama mengenalnya sedikit lebih mendalam. Yang pertama, kita akan membahas tentang ruang lingkup Project IPAS. Project IPAS atau Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial adalah mata pelajaran yang akan membekali peserta didik agar mampu menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata pada abad 21 ini yang berkaitan dengan fenomena alam dan sosial di sekitarnya secara ilmiah dengan menerapkan konsep sains. Selanjutnya, dalam mata pelajaran Project IPAS ini, kita akan mempelajari beberapa aspek atau materi antara lain yaitu sebagai berikut. Aspek pertama, makhluk hidup dan lingkungannya. Pada aspek ini meliputi keterkaitan antara makhluk hidup yang saling bergantung satu dengan yang lain dan terhadap lingkungannya. Aspek yang kedua yaitu zat dan perubahannya. Pada aspek ini meliputi dasar-dasar besaran dan pengukuran, sifat zat, ciri-ciri dari perubahan zat, serta penggolongan zat dan cara pemisahan campuran. Aspek atau materi yang ketiga yaitu energi dan perubahannya. Aspek ini meliputi perubahan energi kimia, listrik, kalor, dan mekanik serta energi terbarukan. Aspek yang keempat yaitu bumi dan antariksa. Pada aspek ini berkaitan dengan materi gravitasi, struktur bumi, iklim, cuaca, musim, perubahan iklim, dan mitigasi bencana. Selanjutnya, aspek yang kelima yaitu keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu. Pada aspek ini berkaitan dengan pemahaman terhadap kondisi sosial dan lingkungan alam, serta kondisi geografis Indonesia. Aspek yang keenam, interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi sosial, dan dinamika sosial. Pada aspek ini berkaitan dengan pembentukan identitas diri, merefleksikan keberadaan diri di tengah keberagaman dan kelompok yang berbeda-beda, serta mempelajari dan menjalankan peran sebagai warga Indonesia dan bagian dari warga dunia. Aspek yang ketujuh yaitu perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Pada aspek ini berkaitan tentang kecakapan literasi finansial atau keuangan. Nah, selanjutnya mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus mempelajari Project IPAS ini? Tujuan dari kita mempelajari Project IPAS ini adalah yang pertama, untuk menerapkan pola pikir ilmiah dan pola perilaku sosial yang baik, serta membangun karakter yang peduli dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapi dirinya, masyarakat, dan alam semesta. Yang kedua, yaitu menelaah manfaat potensial dan resiko dari penggunaan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dan yang ketiga, yaitu mampu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dalam mempelajari Project IPAS ini, kita menggunakan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk project atau Project Based Learning yang disingkat menjadi PJBL dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, guru akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan tema Project IPAS. Langkah selanjutnya, peserta didik akan mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian, langkah berikutnya, peserta didik akan mempresentasikan rencana eksperimen dan mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya, langkah keempat, peserta didik membuat dan mempresentasikan desain solusi masalah. Yang terakhir, langkah kelima, peserta didik akan mempublikasikan solusi dari masalah berupa poster atau video.
Untuk mata pelajaran proyek IPAS ini, penilaian pembelajarannya akan diambil dari yang pertama, kehadiran yang minimal 80%. Yang kedua, penilaian selama proses pembelajaran, misalnya keaktifan peserta didik dalam berdiskusi. Yang ketiga, penilaian hasil kerja peserta didik seperti membuat esai, laporan kegiatan, publikasi hasil pembelajaran proyek IPAS, dan lain-lain. Yang keempat, penilaian berupa ujian lisan dan tulisan. Yang terakhir yaitu PTS atau penilaian tengah semester dan PAS penilaian akhir semester. Nah, sekarang kita sudah mengetahui sedikit gambaran tentang mata pelajaran proyek IPAS. Selanjutnya, silahkan kerjakan tugas pada pertemuan kali ini. Apa harapanmu setelah mempelajari mata pelajaran proyek IPAS ini? Silahkan kerjakan di buku IPAS kalian masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.